Sekarang mah kayak Tom and Jerry nih, saudara. Iya, iya, terima kasih. Saudara, pada kesempatan ini kita mau sama-sama belajar, saudara ya. Tetap bertahan dalam kesesakan. Sama-sama bilang sama saya, saudara. Tetap bertahan dalam kesesakan. Saudara masih Kristen? Masih ya, amin ya. Sebab akhir-akhir ini kita dengar nih yang viral di media, banyak sekali yang pindah haluan nih saudara ya. Pindah alam dari iman Tuhan Yesus. Mereka sekarang sudah pindah. Nggak tahu karena tahta, karena harta, karena wanita, karena ingin populer mungkin ya. Karena merasa nyaman dengan mayoritas. Mereka jadi pindah saudara. Saran saya saudara, pulang harus makan babi nih saudara ya. Apapun modelnya, bentuknya, rasanya, babi guling, nasi campur, babi rica, pulang dari gereja, makan babi saudara. Amin saudara? Amin. Sebab Bapak Gembala juga doyan babi ya, masakannya enak saudara. Luar biasa kalau makan masak bakut ya, kita sering menikmati ya, enak sekali. Saudara, mari kita baca 2 Korintus 12 ayat 9 yuk. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kalau saudara sudah ketemu, sama-sama bilang haleluya. Untuk menghormati pembukaan firman Tuhan, kita undang bangkit berdiri yuk, kita baca sama-sama. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Silakan duduk saudara. Mungkin kalau yang nggak mau duduk juga nggak apa-apa saudara. Mungkin ambeyennya lagi kumat atau lagi takut ngantuk. Nggak apa-apa saudara. Yang penting saudara masih Kristen saudara ya. Amin ya. Setia ya. Sebab banyak ada juga yang saya lihat dulunya pakai kalung salib besar-besar, baju salib, rantai salib, gelang salib, semuanya. Kayak toko buku Immanuel, saudara. Setelah dia dapat cewek baru, dapat istri baru, dia pindah, saudara. Ada yang kayak begitu. Jadi pada saat ini, kita diberi kesempatan untuk belajar. Tetap bertahan dalam kesesakan, saudara ya. Next. Saudara, pada hari ini kita belajar lagi tentang kitab Kejadian. Mungkin Alpet yang dikirim Bapak Ibu Gembala dan Pak Weli ya. Hari ini tentang doa Yabes ya saudara ya. Kita belajar nih lagi review dari kitab Kejadian. Karena kenapa saya suka sekali baca kitab Kejadian ya. Karena kitab Kejadian kitab yang sangat menarik ya. Segala sesuatu yang pertama terjadi di sini saudara. Penciptaan, pernikahan pertama, dosa pertama, janji Tuhan yang pertama, pembunuhan pertama, skandal pertama, apalagi yang viral-viral. Orang senang kalau kita dilihat shot di handphone nih saudara, kita lihat senang nih saudara ya. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang seseorang tokoh dalam Alkitab saudara, seorang wanita yang menjadi berkat untuk kita. Dan dari tokoh wanita ini melahirkan sebagian besar bangsa Israel, saudara ya, di sana ya. Saudara, mungkin minggu lalu saudara sudah mengikuti tentang atau sudah nonton film Conclave ya, atau Conclave, pemilihan paus yang baru. Jadi saudara, minggu lalu semua mata tertuju pada cerobongnya di kapel di Vatikan, kapel Sistina ya. Kapel Vatikan itu mereka menanti ini. Dari cerobong itu keluar asap apa? Kalau asap hitam, dia dalam beberapa hari keluar asapnya asap hitam. Berarti belum mencapai kesepakatan ya, di mana para kardinal kurang lebih berapa 133 kardinal dikarantina di sana, diambil suaranya untuk pemilihan paus yang baru, saudara. Sebelum kematian almarhum Paus Francisco ya, itu sudah dinubuatkan saudara dari orang-orang Vatikan yang ada di sana. Mereka bilang setelah Paus Francisco ini tinggal satu bingkai lagi saudara. Artinya apa? Setelah pemilihan paus yang baru ini sudah tidak ada paus yang lain saudara. Dan katanya mau rapture saudara ya,
mau pengangkatan gitu. Jadi tinggal satu bingkai lagi dan diisi sama Paus Leo ke-14 dari Amerika ya, yang untuk mengepalai 1, miliar gereja Katolik Roma, saudara. Banyak loh, gereja Katolik Roma banyak sekali ya. Jadi tinggal kita sudah berada di ujungnya akhir zaman, saudara. Benar itu nubuatan itu, benar saudara. Kita nggak perlu tahu waktu dan harinya, kita nggak perlu tahu kapan saatnya, saudara ya. Yang perlu kita tahu, kita harus berjaga-jaga, kita harus bersiap-siap karena dia datang seperti pencuri, saudara. Kita harus berjaga-jaga ya, saudara ya. Amin, amin. Saudara, mari kita saksikan dulu yuk video ini, video dari Kejadian 29 ayat 15 sampai dengan 30. Tolong diputar, Ella. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu, dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Jadi si Yakub ini kelihatannya orang Malaysia, saudara ya, orang Melayu ya di sini ya. Si Laban ini benar-benar lihai katanya. Udah 7 tahun tambah 7 tahun lagi gratis, saudara. Dan kita di kisah ini kadang kita bersikap seperti Lea nih, kadang di posisi Lea juga ya saudara ya. Kadang kita merasa dihianati, diperlakukan yang tidak adil sama orang lain, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, di lingkungan tempat kerja, semua jadi meremehkan kita gitu ya. Kita mungkin merasa seperti itu, saudara. Mengapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan tersebut ya, mengalami masalah tersebut? Mengapa sih, saudara? Karena Tuhan itu membungkus berkat dengan masalah, saudara. Begitu masalahnya kita beresin, ujian kita beresin, maka berkat-berkat akan disediakan buat kita. Amin, saudara. Amin ya. Next. Nah, kita belajar tentang salah satu tokoh namanya Lea. Bukan Ella, saudara ya. Ini Lea. Lea ini kakaknya Rahel. Bukannya Tasya. Ya, ini Lea. Leanya Yakub. Ada di sini yang namanya Lea? Nggak ada ya? Aman.
Dulu teman saya ada namanya Lea, oh ternyata belajar dari ini saya baru tahu, aduh kasihan amat kalau dinamain Lea, saudara ya. Lea, yang pertama fakta mengenai Lea tidak cantik dibandingkan Rahel. Kita baca Kejadian 29 ayat yang ke-17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, saudara, kalau di Timur Tengah, ini saudara ya, wanita-wanita itu semua pakai telekung, pakai cadar. Jadi kelihatan cuma matanya aja, saudara. Kalau di Jepang namanya ninja, saudara, sana sipit. Kalau di Israel ya, di Timur Tengah, semua begitu. Saudara mau lihat, pergilah ke Cisarua atau ke Puncak, saudara. Saya pernah ke Puncak, ke KFC Puncak, saya lihat, nih ninja-ninja semua nih, saudara ya. Kakinya aja kagak kelihatan, saudara, kelihatan matanya doang. Tapi kalau ada yang cantik, cantik sekali, saudara. Matanya kayak boneka loh. Coba kelihatan matanya, kakinya bener gak kelihatan, semua hitam semua. Begitu juga mungkin yang ditafsirkan ini ya, Kejadian 29 ayat 17 ya. Mereka itu mungkin kalau ada yang menafsirkan juga si Lea ini matanya juling. Bahasa Jermannya mungkin jereng, saudara ya. Dan juga Rahel nih bodinya aduhai kayak gitar Spanyol gitu katanya. Ya, sedangkan mungkin si Lea ini biasa-biasa saja. Saudara, ada perbedaan loh antara selera orang Indonesia sama orang Israel. Orang Indonesia tuh sama kayak orang Jepang, saudara. Mereka sukanya yang langsing-langsing kayak kucing, saudara. Yang langsing-langsing gitu, bagi mereka tuh cantik, cakep. Tapi kalau di Israel, saudara di sini siapa yang udah pernah ke Israel? Belum pernah ada. Sama, saudara, sama saya juga belum gitu. Katanya yang udah sering ikut tur di sana, saudara ya, selera orang Israel tuh sukanya yang jumbo-jumbo, ya big size, saudara. Yang gede-gede, saudara. Terus kalau lamaran, mas kawinnya tuh unta tuh 100 ada kali, saudara. 100 itu kalau dihitung, kalau harga sapi 20 juta tuh, waduh. Mendingin yang dari sini ntar kita kirim ke Israel, kita buat buka gereja apa uangnya. Yang jumbo-jumbo, yang big size ini. Di Israel laku keras tuh, saudara. Iya. Jadi selera sama ini mereka tuh kenapa, saudara, mereka sukanya jumbo? Karena mereka di sana mungkin banyak padang gurun, saudara ya, sering kelaparan dianya. Kalau yang gede, yang jumbo kelaparan tuh kurus dulu, baru baru mati. Tapi kalau yang kurus langsung, lah saya bukan bilang, saudara sendiri yang bilang ya. Jadi saudara, nggak apa-apa, jangan diet-diet. Banyak yang kena diet-diet, malahan, wah jadi kacau, saudara. Tadi ada nggak ada penyakit, jadi penyakit, saudara, yang diet-diet ya. Jangan diet-diet, saudara ya. Dan Rahel itu sifatnya baik. Rahel mana nggak ada di sini, Rahel ya. Rahel nggak ada di sini. Adanya mamanya Rahel. Mamanya Rahel namanya siapa, saudara? Cimewa. Iya. Tapi di sini papanya Rahel bukannya Ko Ayung loh. Di sini kita cerita tentang si Laban ya. Itu jauh Ko Ayung, beda jauh itu mah. Jadi kalau si Lea ini sifatnya, kalau bahasa Ibraninya itu dia bilang kan, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi kalau Lea itu bahasa Ibrani itu ngekiin kali, saudara ya. Jadi si aku benci aja sama dia. Kasihan saudara ya. Saudara mau punya istri yang cantik? Mau ya, semua ya, mau punya istri yang cantik. Kira-kira istri yang cantik itu jamin bahagia gak, saudara? Hah, saudara? Jamin kebahagiaan? Enggak ya. Maintenance-nya mehong, mahal. Mana mau dia pakai bedak-bedak beli di pasar gitu, bedak-bedak Viva gitu, nggak mau, saudara. Kalau udah cantik jelita, minimal pakainya SK2 yang cap goti awe, saudara ya. Mana mau dia pakai bedak-bedak yang campur-campur tepung terigu gitu, nggak mau, saudara ya. Iya. Yang kedua, terjebak dalam tradisi. Jadi suaminya kena tipu ayahnya. Ella bisa tolong bacakan Kejadian 29 ayat 23 sampai 27. Kejadian 29 ayat 23. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. 24.
Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. 25. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? 26. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. 27. Genaplah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Amin. Amin, dah si Yakub ya. Yakub dia sudah nipu. Nah, itulah tabur tuai, saudara. Dia sudah nipu kakaknya si Esau ya lewat sop Brenebon. Dia tipu papanya ya, saudara ya, lewat hak kesulungan ya, berkati si Yakub. Nah, dia ketemu nih master of penipu nih di sini. Di sini bahasa Ibraninya tutilung nih, si tukang tipu ulung nih. Kena dah. Saya juga bingung di ayat berapa tuh? Di ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Musa yang tulis kitab Kejadian juga bingung nih. Si Yakub katanya buta apa? Udah dihampirin pagi baru kelihatan ini si Lea gitu. Aduh, mungkin si Yakub geragas banget kali, saudara ya. Geragasnya bukan main. Pasti dia nggak tahu pagi baru kelihatan. Matanya udah siwer ya, saudara. Saya aja kemarin saya coba pakai softline, saudara. Saya pakai softline. Wah, tambah mudah lagi kayak Andi Lau, saudara. Cuma saya nggak bisa lihat tulisannya. Saya nggak bisa lihat tulisannya. Waduh, kacau nih kalau ini nggak bisa lihat. Saya mau khotbah apa istilahnya? Nggak bisa lihat. Ini si Yakub dia lihat si pagi baru tahu gitu loh. Mungkin malamnya waktu pesta, saudara, kan dia undang tamu. Kalau di sana kan pestanya lama, saudara. Mungkin diundang tamu yang dipasangnya si Rahel. Tapi begitu di tenda aja dipasukinnya itu udah kong kali kong si Laban nih, saudara. Sebab kenapa, saudara ya? Karena si Rahel nih mungkin banyak yang naksir. Banyak di sono yang nggak sering apel ngajak si Rahel mungkin pacaran, ngajak nikah. Tapi lu empok gua ketaruhan mana empok gua? Di sana nggak boleh terjebak sama tradisi. Ibarat kayak orang Cina juga sih ya, saudara ya. Ada juga yang harus kakaknya menikah dulu gitu loh. Kalau nggak sampai lewat itu harus kasih angpau, saudara ya. Jadi ini, waduh, dia udah kong kali kong nih si Lea. Aduh, bohwat dah daripada gua perawan seumur hidup katanya ya. Udahlah, ikutin aja dah rencana si Tutilung ini, si Laban ini ya. Ya udah ikutin aja dah. Malam-malam, waduh, saja jantungnya mau copot si Yakub lihat begitu. Si Musa juga yang tulis juga gila apa bener istilahnya begini kan, istilahnya Musa yang tulis nih kan, dia diilhamkan Roh Kudus gitu. Waduh, kok si Yakub nih matanya siwer bener ya katanya ya. Lalu dia bekerja jadi 7 tahun lagi. Dia sudah kena batunya, saudara ya, si Yakub ya. Dia udah bohongin kakaknya, bohongin bapaknya, dia yang kena. Jadi Lea ini menjadi beban buat si Laban ini. Makanya begitu si Yakub udah kena, makanya udah ada disogoknya dipakai Rahel nih. Ya udah lu kerja 7 tahun lagi. Tapi tolong seminggu ini tolong genapin pernikahannya, saudara ya. Yang ketiga, dimadu oleh Yakub dan tidak dicintai Yakub. Ini dia yang ngendas, saudara ya. Kejadian 29 ayat 28 sampai 30. Tolong Ella. Kejadian 29 ayat 28. Maka Yakub berbuat demikian. Ia mengenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. 29. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih mencintai kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Amsyong dia ya. Jadi Yakub ini tipenya tipe omnivora nih, saudara ya. Pemakan segala. Semua disikat sama dia. Dari dikasih Lea, Rahel,
Bilha, Zilpa, semuanya ditelan semuanya. Si Yakub ini nih ya, tipenya geragas banget katanya ya. Jadi cinta itu tidak memandang warna kulit saudara, tapi memandang warna duit saudara. Bener nggak? Bener saudara? Bener ya? Bapak-bapak di sini ada 5.000 orang sepi nih. Halo bapak-bapak, udah sepi banget ya. Pak, mau tanya nih Pak, ibu-ibu yang di rumah nggak akan cerewet nggak kalau transferannya lancar? Hah, bapak-bapak? Waduh, 5.000 orang nih pada nggak di mana suaranya nih? Pada takut ya, ikatan suami takut istri ya. Jadi saudara ya, kalau transferan lancar Pak, bapak yang suka mancing, mau bilang mau mancing seharian dari pagi sampai malam, mau mancing konde, mau mancing keributan juga, ya. Asal bilang sama istrinya ya, papa udah transfer ya, tahan papa lebihin buat belanja ke Mangga 2. Wah, saudara jangankan pergi dari pagi sampai sore, mau pergi cari kitab suci ke barat bareng senggokong ya, temenin di Sutong Sangcong sama siapa itu, sama Cupatkai sama si Baji itu ya, dikasih saudara. Pergilah dengan damai Pak katanya. Tapi kalau transferannya mandek saudara, jangan coba lagi makan istri masak tuh bilang nggak enak saudara, benjol saudara, enak nggak enak telan aja saudara, bener aja, mau asin mau apa tegak aja pakai air saudara. Saya udah bilang anak-anak kadang-kadang, mama masak, buset nih mama kawin lagi apa ini masak asin bener, udah telan aja pakai air kok dek, udah telan aja udah tegak lah. Saya kadang-kadang, wah asin udah tegak aja, yang penting ada amlodipin, ada bisoprolol saudara ya, telan aja udah. Darah normal sekarang, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara, jadi Lea ini tetap bertahan dalam kesesakan lu, luar biasa lu Lea ini. Anak-anak muda yang ada di sini, shalom, anak-anak muda. Anak-anak muda, hargailah dan hormatilah orang tuamu, agar panjang lanjut umurmu, agar engkau bahagia ya. Jangan maaf, mentang-mentang udah kerja nih sama orang tua kurang hormat, nggak boleh begitu ya. Tetap harus hormati, walaupun kamu punya penghasilan besar, bisa membiayai orang tua, bisa bantu, tetap hormati karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Amin saudara, amin. Apalagi yang masih sekolah saudara, orang tua udah marah-marah setiap saat, main HP terus, TikTokan terus. Tanggung Pak lagi mabar apa itu mabar? Main bareng sampai jam 2, sampai jam 3 gitu. Nggak tahu bayar uang sekolah udah mahal, nggak bisa dicicil lagi, nggak bisa ngutang lagi saudara ya. Kita udah jungkir balik lagi saat sulit begini ya, cari penghasilan gitu, tapi masih main game terus. Jangan saudara ya, ingat, memang anak sekarang zamannya beda, tapi kontrol ya saudara ya. Bagi di sini yang sering pegang HP nih, orang tuanya sering nggak diladenin, dengar ya saudara ya, hormatilah ibu dan bapamu. Ikuti aturan yang ada di rumah. Setiap orang rumah tangga aturannya beda-beda semua, kebiasaannya beda-beda, ikutin semua. Dan yang menyaksikan online juga jangan tidur-tiduran aja ini. Iya, kita harus tetap bertahan dalam kesesakan. Amin. Next. Nah, saudara, Lea adalah istri pertama yang sah dari Yakub. Mentalnya begitu kuat dia asah ya saudara ya. Dan dia tidak menuntut hak untuk dicintai. Anak-anak yang dilahirkan si Lea. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Bisa baca pelan-pelan Ella? Anak-anak Yakub. Kejadian 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukakannya lah kandungannya, tetapi Rahel mandul. 23. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Hold dulu, Ella. Jadi Ruben sama aja. Ruben itu dia pikir, wah udah ngelahirin Ruben, si Yakub jadi jinak nih. Yakub jadi
Ya, udah nggak marah-marah terus nih. Ternyata sama aja saudara ya. Jadi ini God sees. Tuhan melihat penderitaannya si Ruben. Dia pikir udah lahir anak, udah si Yakub udah bisa sayang sama si Lea. Ternyata belum ya saudara ya. Yang kedua, Ella bisa lanjutkan ayat yang ke-33. 33, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya lah pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Oh iya, dinamakan anaknya Simeon, berarti Tuhan mendengar tangisannya. Jadi dia udah brojol 2 kali nih saudara ya. Dia pikir nih si Yakub bisa sayang nih. Tapi sambil mawon saudara, masih aja belum sayang. Selanjutnya, yang berikutnya, ayat yang ke-34. 34, mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Oh, nah di sini banyak kaum Lewi, saudara ya. Haleluya. Itu arti dipersatukan ya, saudara ya. Harapannya biar lebih erat kepada suami. Bisa balik lagi ke teks yang sebelumnya ya. Dipersatukan harapannya agar suami lebih erat nih, saudara ya. Kita lihat ini salah satu nubuat loh. Kaum Lewi ini pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai itu saudara, naik ke Gunung Sinai, dia yang lain, buat ala lain, buat lembu emas ya saudara ya, dia menyembah lembu emas semuanya. Terus Tuhan bilang, turun deh tuh, lihat tuh rakyat Israel, coba lihat turun tuh. Dan yang paling setia itu Musa bilang, siapa yang mau berpihak padaku, datang. Makanya orang Lewi yang datang saudara, orang Lewi. Kita baca Keluaran 32 ayat yang ke-26, bisa tolong bacakan Ella? Kejadian 32 ayat yang ke-26. Keluaran 32 ayat 26. Maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Amin, saudara. Dibuatkan loh. Jadi Bapak Gembala kita Lewi, ada juga anak. Amin ya. Amin, saudara ya. Itu adalah insiden anak lembu emas membuktikan bahwa keturunan Lewi yang berhak mendapat jabatan sebagai imam, saudara. Ini nubuat loh, saudara. Nubuat dari si Lea loh. Yang keempat, Yehuda. Ella bisa lanjutkan ke Kejadian 29 ayat yang ke-35. Kejadian 29 ayat yang ke-35. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Amin. Ya, Lea ini memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan lewat puji-pujian. Dan juga nubuatan si Yakub ini saudara tentang Yehuda. Yehuda ini Kejadian 49 ayat yang ke-10. Ella? Ini nubuatan dari Yakub nih saudara untuk kaum Yehuda. Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Amin. Amin. Dari Yakub bernubuat nih sampai ke nanti ya di Matius 1 itu semuanya kaum Yehuda akan lahir nanti Mesias saudara. Luar biasa. Yang kelima, Isakar. Tuhan telah memberikan upah kepadanya. Terus anak yang keenam, Sebulon. Tuhan memberikan hadiah yang indah. Jadi si Lea ini udah nggak terlalu semangat saudara ingin disayang si Yakub ya. Dia udah berusaha
7 kali brojol sampai ke Dina. Pikir, wah anak cewek nih, anak cewek mungkin Yakub bisa sayang nih. Tetap aja saudara, karakternya si Yakub ini keras kepala, auban ya saudara ya. Waduh, kasihan sekali nih si Lea ini. Next lah. Tuhan melihat hati, saudara ya. Bilang sama-sama sama saya, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kejadian 29 ayat yang ke-31, saya bacakan. Ketika Tuhan melihat, Tuhan melihat ya. Tuhan melihat berarti melihat hati. Melihat bahwa Ela tidak dicintai siapa? Tidak dicintai Yakub. Tuhan bisa lihat sih. Ela Lea kan ya, bahwa Lea tidak dicintai, maka dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Bukan Rahel yang ini ya, Rahel Cimewa, bukan ya, ini Rahel yang ini, yang si Yakub. Iya, jadi Tuhan tuh lihat hati saudara, seperti Daud dulu ini diurapi sama si Nabi Samuel di 1 Samuel 16 ayat 7. Ella, tolong 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saudara, Tuhan melihat hati saudara nih, lagi ibadah, pikirannya kemana nih saudara ya. Hatinya dilihat nih, paling kalau pulang ibadah, pertanyaannya sering, mau makan di mana gitu ya. Biasa jawabannya apa saudara? Terserah, biasa begitu. Mau makan di mana? Terserah. Begitu saya ajak ke soto kambing Anen, nggak doyan kambing ya Pak. Karena kalau saudara saya lagi nyetir ke sana atau lagi naik motor tuh, kambingnya manggil-manggil saudara. Koandi mampir, belum buka aja, kayaknya udah suaranya udah kedengeran sama saya saudara ya. Tapi kadang-kadang pada nggak doyan, kalau ditanya mau makan apa, terserah. Ya, saya bawa ke soto kambing saudara ya. Iya. Jadi jangan terserah apa-apa. Kita harus berserah. Itu berserah yang benar, berserah sama Tuhan. Hari ini seperti Bapak Gembala hari ini kirim renungan jam 4 loh saudara. Saudara lihat di handphone, jam 4 loh. Dia tidur atau enggak? Saya juga bingung. Jam 4:01 saya lihat, jam 4. Saya kebetulan mau pipis, saya lihat, Bapak Gembala udah bangun nih. Dahsyat loh. Jadi Bapak Gembala itu, Bapak Ibu Gembala bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita. Dia mendoakan kita yang ada di sini saudara. Mungkin maaf kalau gereja besar mau doain siapa. Kalau di sini Bapak Ibu ingat namanya. Itu di gereja besar saudara. Apalagi yang ganteng model Tom Hanks begini lupa saudara. Soalnya iya. Kadang kita lihat orang juga, aduh enak ya, enak. Tapi kita lihat di waktu mengalaminya belum tentu saudara. Seperti ini si Rahel juga. Rahel pun ingin mati sudah, bukan Rahel yang itu ya Cia, sorry ya. Rahel si Yakub nih. Kejadian 30 ayat yang pertama. Kejadian 30 ayat yang pertama. Ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah padaku anak, kalau tidak aku akan mati. Saudara, amin ya. Jadi Rahel aja udah begitu disayang sama si Yakub, dia aja pengen mati saudara. Dia lihat, jadi di keluarga ini dia pusing kali ya. Dia si Lea begitu dibenci sama Yakub, sama si Rahel juga, belum bapaknya juga. Waduh, dia jadi si Lea nih jadi pusing saudara sebenarnya ya. Kasihan dia. Mungkin kita nih seperti Lea, merasa diri kita nggak berharga, mungkin dalam keluarga nggak berharga ya. Mungkin kita mampir ke saudara-saudara yang berduit, aduh kayaknya kita nggak ada harganya gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya dikaruniakan keluarga yang baik, walaupun paling sulit juga mereka baik saudara sama saya. Boleh tanya Cika, mereka baik sekali. Kita kadang nggak dihargai dalam lingkungan pekerjaan di kantor gitu ya saudara. Wah, apalagi ketemu yang ini saudara ya. Ya kalau saudara yang sudah banyak juga yang kerja di kantor ini, di sekolah juga. Mungkin nggak dihargai di sekolah karena mungkin nilainya kurang atau bagaimana atau nakal.
Tapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Dan Tuhan bisa pakai hidup kita, semua yang ada di sini dan yang menyaksikan online. Kita bisa dipakai hidup kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Amin, saudara. Amin, saudara. Sudah dilahirkan di lingkungan keluarga yang ini, bisa digembalakan di sini. Bukan suatu kebetulan, saudara. Itu udah rencana Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Jadi berkat ini udah akhir zaman loh. Apalagi udah dibuatkan juga sama yang di Vatikan ya. Tidak ada next step lagi. Ini yang terakhir kata-katanya ya saudara ya. Jadi setelah itu rapture. Tugas kita bersiap-siap, berjaga-jaga saudara. Amin. Amin. Ya. Saudara, mari kita lihat yuk video dari kisah dari seorang gadis buta ya. Selamat menyaksikan saudara. Kisah seorang gadis buta. Pada suatu hari, ada seorang gadis buta yang sangat membenci dirinya. Karena kebutaannya itu tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang, kecuali kekasihnya. Kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berkata akan menikahi gadisnya itu kalau gadisnya itu sudah bisa melihat dunia. Suatu hari, ada seseorang yang menorongkan sepasang mata kepada gadis itu, dan pada akhirnya dia bisa melihat semua hal, termasuk kekasihnya itu. Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya itu ternyata buta juga, dan dia akhirnya menolak untuk menikahi si pria. Gadis ini menolak pria yang selama ini setia mendampinginya ketika dia masih buta, dan pada akhirnya si pria pergi dengan meneteskan air mata. Dan kemudian menuliskan sepucuk surat singkat kepada gadisnya itu. Sayangku, tolong engkau jaga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan kepadamu. Hati gadis itu pun sontak kaget dan menangis akan apa yang telah dia lakukan. Teman-teman dunia motivasi, dari kisah gadis buta ini, kita bisa ambil sebuah pelajaran yang berharga, di mana di sekeliling kita mungkin ada seseorang yang rela berkorban demi kita, tanpa kita tahu apa yang sedang dikorbankan untuk kita, dan kita tidak menghargai itu. Mari kita ambil hikmat dari cerita ini. Siapa yang sudah menemani Anda di masa-masa sulit, jangan pernah Anda berpaling dan meninggalkan orang tersebut, karena yakinlah, orang yang ada di saat Anda susahlah orang yang mencintai Anda, bukan orang yang ada setelah Anda sukses. Inti pokok dari cerita kali ini adalah tentang kesetiaan yang disia-siakan. Kita jangan jadi orang yang seperti itu ya, sahabat motivasi. Terima kasih sudah menonton video cerita. Ya, amin. Begitu dia bisa melihat, dia lupa saudara. Demikian juga sifat manusia kita. Kita harus ingat orang-orang yang pernah menolong kita saudara. Saudara, ingatlah yang pernah menolong di saat kita sulit. Itu dia, sahabat. Kalau dia belum percaya, kita doakan terus supaya mereka juga bisa seperti kita diselamatkan, saudara ya. Ingat sudah akhir zaman. Kita, apalagi kita diajarkan sama Pak Gembala, harus injili orang. Maju terus, saudara ya. Yang kita jangan lupa dengan daratan, istilahnya lupa daratan ya. Amin, saudara. Next. Apakah Lea bisa disebut pahlawan iman? Jadi saudara ya, kalau di Alkitab memang tidak tertulis Lea sebagai pahlawan iman, tapi menurut saya bisa, karena dia tetap mempertahankan imannya kepada Allah. Dia tetap setia loh. Makanya maaf yang kita baca di berita-berita ya, apa kerja mama belanja, apa nganggur mama kabur langsung. Enggak loh si Lea ini setia dia, walaupun udah masih dicuekin sama si Yakub, udah dimusuhin sama si Rahel, dia tetap setia. Imannya kepada Tuhan tetap bertumbuh, meskipun mengalami tantangan penderitaan dalam hidupnya, nggak dicintai sampai dia mati pun nggak dicintai, saudara. Aduh, dia sakit hatinya bukan main. Mungkin ya saudara ya, kita ngebayangin malam-malam siapa ini si Lea ini udah dihampiri, tapi kita tidurnya di tendanya si Rahel, tidurnya dikit-dikit di tendanya si Rahel gitu saudara ya. Cuma ada maunya doang ke tendanya si Lea ini ya. Aduh, belum kalau misalkan si
siapa si Lea ini lihat si Rahel sama si Yakub tuh bercanda terus kikikan. Kesal bener ya. Kalau mau dia jutek banget, marah bener. Aduh, saudara, nanti kalau punya anak yang namain Lea, ada ya, kasihan ya, saudara ya. Walaupun ya bisa dikategorikan pahlawan iman loh. Iya, dia mengalami sakit hati. Perbedaan perlakuan antara dirinya dengan si Rahel. Jadi saudara jangan banding-bandingin lah istri sama suaminya. Sama ya bapak sering bilang, wah kalau kawin sama dia, udah jadi wakil bapak ibu bupati atau ibu wali kota lu. Sedangkan sekarang ini RT aja kagak, saudara kagak dipilih. Pemilihan RT aja lewat. Kalian pilih saudara ya. Aduh, Lea diberkati dengan anak-anaknya yang nama-namanya mencerminkan iman dan harapan kepada Allah. Lea tetap tegar loh saudara lo. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tuh, pada masa kesesakan, si Lea tetap pede saudara. Tetap percaya bahwa Tuhan pelihara dia. Ya saudara ya, next. Kehidupan Lea menunjukkan bahwa terkadang kita berada dalam situasi yang nampaknya nggak adil. Seolah-olah kita ditinggalkan, tidak dihargai, saudara. Tapi Tuhan melihat loh, Tuhan mendengar. Lea tidak menyerah kepada keadaan. Dia terus menjalani hidup dengan iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, pada Allah ya. Lea menjadi teladan bagi kita sekalipun penuh tantangan. Kita nggak boleh kehilangan harapan. Amin, saudara. Semua yang ada di sini bergumulan. Memang sekarang situasi sedang sulit bagi yang bekerja di kantor atau yang berusaha sendiri, lebih sulit lagi, saudara ya. Tapi jangan kehilangan harapan. Yang sekolah juga, rajin-rajinlah sekolah, tanggung jawab ya dengan apa yang dipercayakan kepadamu semua. Ingat, kalau yang sudah kerja tetap menghargai orang tua, tetap berharap sama Tuhan. Amin, saudara. Amin ya. Next. Apa yang harus kita contoh dari teladan Lea? Apa sih saudara yang harus kita contoh? Lea tetap setia meskipun Yakub tidak mencintainya. Sikap ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan kebaikan akan membuahkan hasil di akhirnya. Yang penting hasil akhir, saudara. Yang kedua, Lea itu tidak pernah membalas perlakuan Yakub dengan keburukan. Walaupun Lea digituin terus, tapi dia tetap punya kasih. Demikian juga kita orang Kristen, saudara ya. Banyak yang sirik mungkin sama kita, ya kesal sama kita, mengunderestimate kita. Tapi tetap kita balas dengan kasih. Seperti Lea ini, dia menunjukkan respon yang baik. Mungkin dia marah-marah sama anak-anaknya semua. Dia sering dimarah-marahin sih. Dimarahin terus. Kenapa sih mama marah-marah? Habis muka lo mirip bapak lo katanya. Gitu. Saya pernah nongkrong di sekolah ya tempoh hari. Saya lihat nih anak tiap hari dimarahin sama mamanya nih. Di parkiran dimarahin terus. Saya tanya, kenapa sih kok dimarahin terus sih? Habis mukanya, gue udah empat, mukanya mirip bapaknya katanya. Gitu saudara. Kasihan saudara ya. Ada-aneh aja itu. Yang ketiga, Lea mengajarkan kita untuk terus menjaga iman apapun situasi yang dihadapi. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Amin, saudara. Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari dia. Masalah demi masalah selalu ada, tapi jangan biarkan masalah kesulitan yang kita masing-masing ya, yang ada di sini ya, mengerus iman kita terus. Iman kita harus terus naik, baca Alkitab terus, bersekutu dengan saudara seiman, ikut setiap hari doa, baca Alkitab, ngerti nggak ngerti, baca terus, malam ikut doa malam, saudara. Lihat YouTube, jangan nonton yang aneh-aneh aja, nonton khotbah juga, saudara ya. Jadi iman kita semakin kedokrak, saudara. Dia tetap bertahan, si Ella terus, si Lea ya, bukan Ella ya. Ella juga maksudnya. Iya. Lea tetap bertahan, bahkan imannya terus bertumbuh. Next. Mari kita dengarkan gambar tentang kesetiaan ini ya.
Semua orang bisa berjuang, tapi tidak semua orang mampu setia. Banyak orang berhasil menang, tapi tidak semua orang mampu setia. Setia adalah sesuatu yang mahal, maka orang murahan takkan melakukannya. Setia adalah perjuangan, maka si pemalas takkan memilikinya. Setia adalah konsistensi yang sangat berarti, maka pengkhianat takkan pernah mengerti dan menghargai. Kesetiaan membuat kita mendapat kepercayaan, dan sebaliknya, ketidaksetiaan akan menghilangkan kepercayaan. Jika kita setia perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Amin. Jika kita setia perkara besar, Tuhan akan mempercayakan lagi yang jauh lebih besar. Haleluya. Setia bukanlah 1 atau 5 tahunan, tetapi sesuatu yang terus berkelanjutan. Setia bisa saja membuat kita merasa lelah, tapi sudah pasti membuat kita bahagia. Karena Tuhan yang Maha Setia pasti setia memberkati kita. Amin. Amin, saudara ya. Mari belajar setia karena Tuhan menginginkannya. Mari belajar setia karena ada upah bagi kita. Mari setia kepada Tuhan yang Maha Setia. Mari setia sampai kepada Maranatha. Mari setia sebab Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Kita di sini diajarkan untuk setia, saudara ya. Setia itu sampai kapan? Sampai mati, saudara ya. Bapak Gembala udah sering bilang setia itu sampai mati. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Kita harus mulai setia seperti Ibu Febi setia nih. Hari ini keren, ya. Hari ini disembuhkan juga, dipulihkan. Yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang menonton online juga menyaksikan tayangan ulang, yang sedang kelemahan tubuh, Tuhan juga sembuhkan ya, saudara ya. Karena Tuhan memberkati keluar masuk kita, saudara. Seperti di Ulangan berapa itu? Ulang 28 ayat 6. Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Karena hidup kita tuh gak jauh dari keluar dan masuk. Kita keluar rumah, masuk mobil. Terus keluar mall, masuk mall gitu ya. Keluar dari gereja, masuk kemana? Ke restoran. Jadi keluar masuk kita dijaga sama Tuhan. Tuhan akan kasih keberuntungan kepada kita ya. Haleluya. Kesimpulan, waduh, udah kesimpulan udah pada senang nih saudara ya. Udah tanya, makan di mana nih? Terserah. Di sini Bapak Gembala tambahin 1 jam lagi loh. Kesimpulan, belajar dari keteguhan hati Lea, keputusan Lea untuk tetap beriman kepada Allah, meskipun dalam penderitaan memiliki dampak yang besar pada keturunannya. Ya, artinya pilihan yang kita buat hari ini berdampak pada generasi selanjutnya dan mempengaruhi anak cucu kita, saudara. Teruslah beriman, percayalah bahwa Allah itu melihat. Dia melihat tuh, saudara. Dia hidup, dia mendengar, dia menjawab doa-doa kita. Meskipun kita berada dalam situasi yang sulit, Tuhan tahu situasi kita lagi sulit, saudara. Masing-masing ada di sini. Bahwa yang sekolah juga lagi sulit, Tuhan tahu. Iman kita kepada Tuhan Yesus membawa kita kepada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Dan jika kita benar, keturunan kita, anak cucu kita akan diberkati Tuhan, saudara ya. Pada akhirnya Yakub ini minta dikuburkan di samping si Lea loh. Itu dicatat di Kejadian 49 ayat 29 sampai 32. Kita bisa bacakan, si Yakub ini minta dikuburkan di ini loh, di sampingnya si Lea loh.
Kejadian 49 ayat 29 sampai ayat 32 aja deh. Ayat 32. Kejadian 49 ayat 32, dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Hat. Amin. Amin. Lea jadi dikuburkan di gua Makpela, di mana Abraham, Sarah, Ishak dan siapa Ribka ya dikuburkan, saudara. Jadi dia bukan dia minta dikuburkan nama Rahel, dia di samping dia menyadari, saudara, si Yakub ini anak-anak Lea termasuk Yehuda menjadi nenek moyang raja-raja Israel dan menjadi Mesias, saudara. Mesias Yesus Kristus turun hadir dari keturunannya, luar biasa dari keturunan Lea ini, saudara ya. Amin, saudara. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari yuk kita janjikan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia tak ada kasihnya. Ayo kedua saudara, mewakilkan saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Bersamakan mata saudara, angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan.
segala berkat berkatmu, buat segala penyertaanmu yang tidak terhingga dalam proses kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk belajar dari kisah Lea ini. Ajarkanlah kami untuk tetap beriman dan berharap kepadamu ketika kami menghadapi masalah, kesulitan dan ujian iman yang disiapkan buat kami. Kekuatan Tuhan untuk terus dalam iman. Jangan biarkan kami menyerah dalam menghadapi proses hidup kami, Tuhan Yesus. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan bantu kami Tuhan mengasihi-Mu, mengasihi bersama kami, dan biarkan kami bisa menilai orang lain berdasarkan keadaan mereka dengan baik Tuhan. Ajar kami untuk setia melihat kebaikan dari setiap orang yang kami temui Tuhan. Sempurna, tolonglah kami untuk selalu berserah dalam kehendak-Mu. Bapa dan Putra, ibadah, Bapak Ibu Saudara dan gereja ini semuanya Tuhan, tolong Tuhan bagi yang lemah, yang mengalami kelemahan tubuh, bagi yang sakit, kami percaya oleh bimbingan Tuhan Yesus langsung disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang berbuat berat dan punya banyak masalah, Tuhan Kau akan lepaskan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sambut Tuhan.
Terima kasih firman Tuhan ini. Kau ingatkan kami lagi Tuhan, kami bertahan dalam bersedia kepadamu. Semua cobaan boleh datang dalam hidup kami, semua tantangan boleh datang dalam hidup kami. Tapi kami tahu kau bersama dengan kami Tuhan. Kami setia kepadamu sampai kau datang kedua kalinya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkaitan kebenaran dalam hidup setiap kami Tuhan. Bukan hanya tertubuh di kami Tuhan, tapi berbuah iman dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berpesta di dalam setiap kesulitan kami. Kami menghadapi musuh di dalam kehidupan kami. Kami berpesta di hadapan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami Tuhan. Setiap lain kami yang kita tidak berbuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur semuanya ini kita aminkan bersama-sama. Amin. Silakan untuk saudara, Tuhan berkati. Ada pengumuman? Yes, kita dengar dulu saudara. Mungkin Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi bapak atau ibu, saudara dan saudari yang baru pertama kali hadir di komunitas GBI Kemayoran. Dan kami berharap kita dapat berkumpul dan bersekutu di ibadah selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Salim atas pelayanan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah ibadah dan pertemuan dalam seminggu sepekan. Kami mengundang bagi saudara-saudara yang bergabung dan jemaat GBI Kemayoran untuk menghadiri ibadah setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang secara online dan onsite. Ibadah sekolah setiap hari Minggu pukul 11 pagi hingga 12 siang secara onsite. Ibadah raya setiap minggu pertama dan ketiga 31 siang sampai 3 sore secara onsite. Dua pagi setiap hari Senin sampai Sabtu mulai 5 pagi selama 30 menit secara online melalui Zoom. Dua malam setiap Senin sampai Sabtu 9 selama 15 menit secara online melalui Zoom. Dua setiap Sabtu pukul 5.45 pagi sampai jam 6 pagi secara online melalui Zoom. Tolong doakan belanja GTI Pasar dan GTI Pasuruan. Rencana pembangunan belanja GTI Kemayoran, GTI Bandung dan GTI Sini. Rencana pembukaan gereja Tangerang, Solo, Semarang, Papua dan IKN. Dan juga melakukan bahan Tuhan di GTI Kemayoran. Persembahan dan pengumpul melalui banci atas nama Fosfos dengan nomor yang sudah tertera. Demikian episode hari ini, tetap hidup sehat dan jangan lupa bahagia. demikian pengumuman gereja hari ini. Saya pikir tidak ada pengumuman yang lain ya. Pengumuman kita kapan? Minggu Sabtu besok. Sabtu terakhir ya. Jadi ada pertemuan Toba Akrab Wanita Sabtu terakhir, berarti tanggal 31. 29 itu Kamis kita ibadah saudara adik ya. Ibadah kenaikan Tuhan. Itu hari Kamis, Jumat, Sabtu 31 saudara ya. Ada pertemuan wanita di tempat kita. Yang wanita ikutlah ya. Bisa dimatikan nggak itu? Ya semuanya dimatikan. Rekamannya nggak usah. Jadi gini saudara. Matikan aja rekamannya, YouTube-nya. Udah ya. Jadi waktu hari Selasa